Selamat sore. Pada saat ini kami mengadakan mesbah keluarga di rumah keluarga Ibu Susanti Rano bersama juga dengan Ibu Kesia dan Ibu Biokue. Kami akan mulai ibadah mesbah keluarga pada hari ini, Sabtu, tanggal 5 September 2020. Bagi Bapak Ibu Kul dan Jemaat GKI Rembang yang mau mengikutinya, bisa mengikutinya lewat live streaming ini. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu yang segala puji syukur, ya. Bersatu di dalam doa. Tuhan, kami selalu mau memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Tuhan Allah kami yang sangat baik. Engkau senantiasa memberikan berkat, rahmat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami hingga pada saat ini. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami mau mengadakan mesbah keluarga di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati mesbah keluarga ini dari awal sampai pada akhirnya, agar melalui mesbah keluarga ini nama-Mu dipermuliakan, dan setiap berkat Tuhan boleh Kau curahkan kepada setiap kami, kepada setiap keluarga kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan ampuni dosa kesalahan kami, agar kami layak menyembah dan memuliakan-Mu, dan kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami melalui firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu yang C, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Bye.
buka Alkitab kita dari Yakobus. Surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ayat ke-17 dan dilanjutkan ayat 22. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 dilanjutkan ayat 22. Yakobus 4 ayat Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 dilanjutkan ayat 22. Saya akan bacakan kita ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kita dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajak kita merenungkan bagaimana hidup kita menjadi hidup yang beriman. Bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang beriman, dan bukan iman yang mati, melainkan iman yang hidup. Bagaimana keluarga kita, bagaimana kehidupan kita menjadi orang beriman, yaitu ketika iman diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Sehingga di ayat 22, antara iman dan perbuatan yang selaras, maka iman itu menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan rumah tangga, ya, khususnya dalam relasi suami istri misalnya, ya kan, Tante Boy masih ada suaminya Om Cahyo, Bu Kesia masih ada suaminya Pak Waras, Bu Susanti Rano masih ada suaminya Pak Handoko. Oh, saya juga masih ada istri saya, ya, juga dengan si Novi ya, kita tunggu ya pasangan hidupnya nanti ya. Nah, dalam hubungan atau relasi suami istri, tentu kita mempunyai harapan dan upaya agar hubungan suami istri, hubungan keluarga kita menjadi hubungan yang sempurna, atau menjadi semakin sempurna, memiliki hubungan yang hidup, kehidupan suami istri, kehidupan keluarga yang hidup. Maka itu tidak cukup hanya bilang kata cinta. Kalau suami kita atau istri kita hanya pandai ngomong cinta, tapi perbuatannya atau kata-katanya ya tidak dipenuhi dengan cinta, tidak mewujudkan cinta itu, maka kita akan kecewa. Maka hubungan kita, keluarga kita menjadi penuh dengan haram, permasalahan, ya, dan tidak dipenuhi dengan cinta. Jadi antara cinta dan perbuatan itu harus sejalan, harus seimbang, ya, harus selaras. Tidak boleh bertentangan, tidak boleh lebih besar sedikit atau lebih kurang sedikit. Ini bisa, dan juga mungkin si Novi tahu gimana cara buat kue yang enak, gitu ya. Bukan hanya tahu teorinya, tapi juga tahu bagaimana membuat kue dengan benar.
baik itu bahan-bahannya ataupun bumbunya ataupun cara memasak atau membuat kuenya, kemasannya yang semenarik mungkin, semua itu diperlukan secara seimbang. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang. Kalau berlebihan mungkin bisa gosong, kekerasan atau kelembekan. Kalau kurang mungkin rasanya jadi tidak enak, hambar, ya, dan sebagainya. Sehingga dibutuhkan kerjasama yang seimbang antara pengetahuan, Bu Keisha atau Tante Keisha tadi sudah ikutin Zoom pelatihan membuat kue gitu ya. Itu pengetahuan, mendapatkan pengetahuan, tapi juga ada prakteknya. Dan praktek itu harus seimbang, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Demikian juga dalam kehidupan kita beriman. Bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang beriman, yaitu diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Dan itu harus seimbang. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga kan kita tahu ya, misalnya suami kita melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, dan itu bukan hanya sekali, mungkin itu menjadi kebiasaan buruknya, kebiasaan yang tidak kita sukai. Nah, kita kan tidak suka, lalu kita ngomong sama suami kita, aku nggak suka. Nanti kita bisa sering berantem. Tapi begitu terus beberapa kali terjadi, lalu apakah kita gagal dalam membangun relasi suami istri yang penuh kasih, relasi yang hidup di dalam kasih yang nyata? Gagalnya bukan hanya dari kesalahan suami tentunya, dari kita sebagai istri, ya, juga harus ya mempraktekkannya. Jadi maksud saya gini, kita jangan hanya berkeluh kesah, nggak hanya menyalahkan suami kita karena punya kebiasaan buruk, tapi kita tidak punya peranan di dalamnya. Kita tidak menolong, kita tidak membantu, ya, kita tidak membimbing suami kita untuk bisa mengalami perubahan, melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Nah, kita cuma bisanya ngomong, marah-marah, gitu ya. Jadi demikian juga dengan iman. Yuk, kita mengaku kita beriman kepada Tuhan, tapi perbuatan kita tidak sesuai. Yang harus kita lakukan hanyalah berkeluh kesah sama Tuhan. Tuhan, kok hidup keluarga kami kok sering punya masalah, dan masalahnya tidak pernah, seringkali tidak terselesaikan. Kok ada aja ya kegagalan, ada saja ya kesalahan-kesalahan yang kami alami, kami lakukan di dalam keluarga. Dalam usaha pekerjaan seringkali kita mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan. Ya. Katanya beriman. Karena itu iman harus diwujudkan dalam perbuatan. Bagaimana kita harus bekerja dengan tekun. Dalam usaha pekerjaan mungkin ada hal yang masih kurang, kita perbaiki. Hal-hal yang sudah baik kita tingkatkan, sehingga etika kerja kita, ya, ketekunan kita dalam bekerja menjadi semakin maksimal. Kita bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan sediakan dalam usaha pekerjaan kita, sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan, keuntungan yang lebih baik. Ya. Demikian juga dalam rumah tangga. Kita mau mengoreksi orang lain, mengoreksi anggota keluarga kita, tapi kita juga harus siap dikoreksi. Karena tentu kita juga punya kesalahan, kita punya keterbatasan dan kekurangan. Ya, ketika kita meminta pasangan kita, keluarga kita untuk mengalami perubahan yang lebih baik, kita juga harus mengalami perubahan yang lebih baik. Dan kita saling membantu. Bagaimana kita bisa mengalami, masing-masing kita mengalami perubahan yang lebih baik. Gak bisa hanya cuma omong, gak bisa hanya cuma mengaku kita cinta, kita beriman, tapi perbuatannya masih belum kita wujudkan. Itu yang dimaksudkan oleh Yakobus, surat Yakobus ini. Ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, kehidupan keluarga kita yang kita harapkan penuh dengan cinta kasih, maka harus diwujudkan dengan perbuatan yang nyata. Maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang hidup penuh dengan cinta kasih. Amin ya Bapak Ibu, saudara-saudari ya. Dan hal ini yang
juga harus kita wujudkan dalam persekutuan kita sebagai KUL GKI Rembang atau sebagai jemaat GKI Rembang, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita tidak hanya pandai ngomong, ya kamu sabar ya, kamu kuat ya, semangat, sehat ya, gitu. Tapi kita sendiri tidak melakukan sesuatu yang berarti bagi saudara seiman kita. Kita nggak mendoakannya. Doakannya hanya lewat sosial media. Kebanyakan sekarang trennya begitu. Orang Kristen mendoakan sesamanya itu rajin di sosial media. Tapi dalam prakteknya kita masih mempertanyakan, apakah dalam kehidupannya dia membawa nama-nama orang yang dia doakan, yang dia sediakan, betul dia doakan, disebut nama orang itu, dia bawa pergumulannya, harapannya di dalam doanya. Kita masih bertanyakan, karena orang senangnya dan mudahnya menyampaikan doa dari sosial media. Prakteknya betul-betul mendoakan masih bertanyakan. Itu yang harus kita perbaiki, kita harus koreksi. Ya. Mendoakan bukan hanya di sosial media, tapi dalam praktek doa kita sehari-hari harus kita wujudkan. Dan mungkin ada saudara kita sesama kita yang lagi kesusahan. Kita tidak hanya mendoakan, kita bantu dia. Apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita lakukan untuk dia? Karena Tuhan pakai kita untuk menjadi perpanjangan tangannya, menolong sesama kita, menolong saudara kita secara nyata, sehingga mereka bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu betul-betul nyata, karena kita dipakai menjadi tangannya, menjadi alat Tuhan. Ketika sebaliknya, ketika kita mengalami kesusahan, kita memohon Tuhan menolong kita, ternyata pucuk-pucuk datang orang yang kita kenal atau yang tidak kita duga, tidak kita pikirkan, dia datang menolong kita, membantu kita, memberi semangat kepada kita, dan kita bangkit kembali, kita mendapatkan jalan keluar. Itu cara Tuhan. Dan disitulah letak iman yang hidup, karena ada tindakan, perbuatan yang dilakukan. Jadi orang masuk surga ya oleh iman, percaya kepada Tuhan. Tetapi iman percaya kepada Tuhan juga harus diwujudkan dengan perbuatan nyata. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Sebaik apapun diri kita, tidak menentukan kita selamat masuk surga. Ya, tetapi perbuatan baik kita itu harus merupakan bukti, merupakan perwujudan buah dari iman kita. Kalau kita adalah orang-orang yang dijamin Tuhan masuk surga, maka dalam perbuatannya sehari-hari kita harus menjadi orang-orang yang menghadirkan surga itu, menghadirkan kasih itu kepada sesama kita. Di surga nanti, ya, di surga nanti kita akan bersama-sama hidup di dalam kasih. Maka hadirkanlah suasana surga itu, yaitu kasih itu di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, hubungan kita, kebersamaan kita ini, walaupun jaga jarak, walaupun pakai masker dan face, walaupun kita harus menjaga diri satu dengan yang lain, tapi tidak mengurangi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mewujudkan iman kita, menghadirkan kasih kita. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Kita ada doa syafaat, doa syafaat. Ada yang kita doakan itu yang sakit dan juga yang sudah usia lanjut. Ya, tetap didoakan, tetap. Tidak apa-apa, kan masih butuh mungkin perawatan. Ya, kita doakan juga, tetap. Terus juga doakan keluarga kita, keluarga Gue, keluarga Saudara di tempat ini, dan juga keluarga Indonesia. Yang nomor 2 saya doakan. Yang nomor 1, siapa yang doakan atau mungkin dibagi 2, ada 2 nomor 1. Atau sekaligus satu orang. Aku semuanya. Orang Pak Abed ya. Ini orang saya. Oke, orang saya. Atau Mami mau doakan? Yang nomor 1, belum kenal orang-orangnya ya. Oke. Ya, kalau gitu saya akan doakan semua saja ya. Ya, Bapak Ibu dukung dalam doa juga melalui live streamingnya.
Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena pada saat ini kami dapat melaksanakan mesbah keluarga. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan hadir di dalam keluarga kami, maka keluarga kami akan menjadi keluarga yang hancur, keluarga yang penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi ketika kami selalu hadirkan Tuhan di mesbah keluarga kami, bukan hanya pada saat ini, tetapi dalam seluruh kehidupan keluarga kami, maka kehadiran Tuhan, karya dan campur tangan Tuhan dalam keluarga kami akan senantiasa memberikan kedamaian, memberikan perlindungan dan keselamatan, memberikan berkat dan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan boleh kami alami dalam keluarga kami. Sekalipun keluarga kami harus menghadapi berbagai masalah, menghadapi pandemi COVID-19, tetapi kami tetap kuat, keluarga kami tetap sehat, tetap hidup dalam damai dan sejahtera. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan sakit, diantaranya bagi Bapak Arif Hermanto, Bapak Surito, Bapak Haryono, Ibu Gyokwe, Ibu Melan, Ibu Esther Joko, Bapak dan Ibu Arnold, Bapak Budiono, dan Bapak James putranya, Bapak Ramono Hadi, Bapak Udi Antoro, Bapak Joner Turnip, Ibu Tin, Ananda Kenzi, dan saudara-saudara seiman kami lainnya yang sedang bergumul dan berjuang dalam pergumulan sakit. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan selalu merasakan pertolongan Tuhan, campur tangan dan jamahan perawat Tuhan, melalui para dokter, melalui pengobatan medis, melalui perawatan dan perhatian keluarga. Kami percaya Tuhan, Kau akan berikan kesembuhan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan keselamatan kepada mereka semua. Kau berkati iman mereka, agar iman mereka tidak goyah, agar iman mereka tidak kendor, tetapi mereka justru semakin beriman teguh, bersandar teguh kepada Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami lawatan, urapan jamahan Tuhan, mengalami kesembuhan dan kekuatan di dalam Tuhan. Dan keluarga yang mendampingi mereka juga diberi kesehatan dan kesabaran yang ekstra, diberikan kemampuan dalam menangani, dalam mendampingi dan merawat anggota keluarga mereka, sehingga melalui keluarga mereka Engkau menolong saudara-saudara mereka yang sakit. Tuhan, demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang sudah berusia lanjut. Kami berdoa diantaranya bagi Bapak Edi Susanto, Ibu Berta, Ibu Kit, Ibu Marta Oi, dan Ibu Lena, Bapak Ibu Abe Sujianto, Bapak Ibu Yonatan, Bapak Ibu Sutrisno, Bapak Suhendro, Ibu Diokiva Pandin, Ibu Pik, Bapak Ibu Irwan Tansil, Bapak Ibu Hardi, Ibu Dasi, Bapak Ibu Ramono Hadi, Bapak Tri Mulyadi, Ibu Maria Murmelin, dan Bapak Ibu yang lainnya sebagai anggota komisi usia lanjut atau orang tua kami yang sudah usia lanjut. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan senantiasa memberikan iman, pengharapan, dan kasih yang teguh dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati aktivitas yang masih bisa mereka lakukan, karena semua yang mereka lakukan merupakan perwujudan iman mereka kepada Tuhan. Memberikan mereka berkat di dalam setiap perhatian dan perawatan dari keluarga mereka masing-masing. Dan biarlah sepanjang hidup mereka, seumur hidup mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan, menceritakan setiap perbuatan baik, perbuatan kasih Tuhan yang mereka alami, agar mereka dapat bagikan, mereka dapat wariskan kepada generasi keluarga mereka, kepada setiap orang-orang yang mereka jumpai. Dan Tuhan jaga mereka, khususnya di tengah pandemi ini. Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari COVID-19. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan keluarga kami. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Handoko di tempat ini, beserta dengan Ibu Susanti Rano, dan juga Cinovi, dan juga Ibu Vika yang sedang mengandung bersama dengan suaminya Bapak Yusuf. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga Ibu Kesia, beserta dengan suami Bapak Waras, dan juga anak-anak putra-putranya Tuhan yang ada di Rembang ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gyokwe, beserta dengan suami Bapak Cahyo, dan juga anak-anaknya, keluarga anak-anaknya, keluarga Ibu Vela, Bapak Wawan, dan juga keluarga Ibu Ira. Kami percaya Tuhan untuk bungkus Kau pagari kehidupan keluarga kami. Kau lindungi dan naungi keluarga kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua keluarga kami aman dan selamat dari COVID-19. Kau berkati kesehatan keluarga kami. Apabila Bapak Handoko
dan juga mungkin Ibu Gyokwe dalam pemulihan. Engkau berikan berkat-Mu dalam setiap terapi, obat-obatan dan istirahat yang dijalani, sehingga memberikan kesembuhan yang sempurna bagi Bapak Handoko, bagi Ibu Gyokwe dan juga anggota keluarga kami yang lainnya. Tuhan memberkati segala aktivitas pekerjaan setiap anggota keluarga kami atau kehidupan usaha keluarga kami. Kiranya Tuhan tolong kami agar kami dapat sungguh-sungguh bekerja dengan tekun, dengan tanggung jawab, agar melalui pekerjaan kami nama Tuhan dipermuliakan. Agar melalui setiap pekerjaan dan usaha kami bukan hanya menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi kami juga dapat Engkau pakai menjadi berkat bagi sesama kami, bagi orang-orang yang Kau hadirkan di dalam keluarga atau di dalam kehidupan kami. Mereka dapat menerima kasih-Mu, berkat-Mu melalui tangan kami, melalui perhatian dan pertolongan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kiranya Tuhan berkati studi mereka. Tuhan berikan ketekunan, kepintaran dan keberhasilan di dalam studi mereka. Tuhan lindungi pergaulan mereka, jauhkan dari segala pengaruh atau pergaulan yang buruk di sekitar mereka. Justru mereka menghadirkan kebaikan dan kasih Tuhan melalui pergaulan mereka. Kami juga berdoa untuk anak cucu kami dalam pekerjaan mereka. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan jalan keluar, kesempatan yang baik, agar mereka dapat bekerja dengan tekun dan berhasil dalam setiap karir pekerjaan mereka. Karena Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi karir pekerjaan masa depan mereka. Demikian juga Tuhan, Kau berkati Tuhan khususnya bagi Ibu Vika Tuhan yang pada saat ini sedang mengandung Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan keluarga Ibu Vika dan Bapak Yusuf. Kami percaya Tuhan berkati pertumbuhan janin dalam kandungannya, sehingga janin itu bertumbuh dengan sempurna, bertumbuh dengan kuat dan sehat. Demikian juga dengan Ibu Vika dalam menjalani masa hamilnya. Tuhan lindungi dia, lindungi Ibu Vika dan janinnya, jauhkan dari virus corona. Tuhan berkati Ibu Vika dalam segala aktivitas pekerjaan atau kehidupan rumah tangga yang masih dapat dia kerjakan, sehingga semuanya berjalan baik dan kandungannya pun tetap sehat dan aman. Dan pada waktunya Ibu Vika boleh melahirkan dengan selamat, bayi ini boleh lahir dengan selamat, dan keluarga Bapak Yusuf ini boleh menjadi keluarga yang terus hidup di dalam kasih Tuhan. Bagaimana mereka sebagai orang tua dapat membesarkan, mendidik dan membimbing anak mereka hidup di dalam Tuhan. Dan kami percaya segala kebutuhan mereka Tuhan sediakan, Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, dan itu cukup bagi mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan sebagai orang tua di tengah keluarga kami Tuhan. Kami tahu Tuhan terkadang kelemahan tubuh kami seringkali menjadi kendala, menjadi penghalang atau membuat kami berkeluh kesah bagi keluarga kami. Tuhan ampuni kami, ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan hidup kami. Ajar kami bukan menuntut atau mengharapkan perhatian atau mengharapkan pelayanan dari Tuhan, tetapi justru kami mau dipakai Tuhan walaupun kami sudah usia lanjut. Kami mau dipakai Tuhan untuk menghadirkan kasih-Mu secara nyata bagi setiap anggota keluarga kami. Kami mau wariskan, kami mau ajarkan setiap nilai-nilai kebenaran dan kasih Tuhan di tengah kehidupan keluarga kami, sehingga mereka mempunyai masa depan yang sudah Tuhan siapkan, yang dapat Tuhan pimpin dan Tuhan sertai dalam kehidupan mereka masing-masing melalui ajaran, didikan dan teladan kami. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang belum kami sampaikan dalam doa ini, tapi kami percaya Tuhan lebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang terbaik bagi hidup dan masa depan kami, karena Engkau akan sediakan segala sesuatunya indah pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib dan indah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan nyanyi lagu untuk ingat lagu ini nyanyikan di kul biasanya, persekutuan gereja atau di rumah tangga. Nyanyikan lagi ya, kita nyanyikan lagu itu kalau nggak.
menolong kami. Kau hadir memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, dan bahkan Kau sediakan berkat melimpah dalam kehidupan keluarga kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu setia kepada-Mu. Ajar kami Tuhan tidak hanya beriman, tetapi juga kami wujudkan iman kami dalam perbuatan-perbuatan yang nyata di tengah keluarga, di tengah kehidupan masyarakat, dan dimanapun kami berada. Tuhan berkati keluarga Bapak Handoko, Tuhan berkati keluarga Ibu Kesha, Tuhan berkati keluarga Ibu Jokwe, dan Tuhan berkati seluruh jemaat GKI Rembang, dan juga jemaat full GKI Rembang. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, menyertai, selalu hadir, memberkati setiap keluarga-keluarga kami. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai, lindungi perjalanan kami tiba di rumah dengan selamat, dan kami dapat melanjutkan segala aktivitas tanggung jawab kami bersama keluarga di malam hari ini dan di dalam hari-hari kami selanjutnya, hanya di dalam pertolongan tangan kasih Tuhan saja. Dan dialah berkat senantiasa tercurah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan berkati Bapak Ibuku dan jemaat GKI Rembang. Sampai ketemu kembali.